Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma untuk semua sahabat Suduai. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat sukses dunia akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keberkahan dalam bisnis ya. Kenapa sih saya bahas ini? Ya karena banyak banget nih yang pengen bisnisnya berkah, yang pengen hidupnya berkah. Makanya kata-kata berkah itu kayaknya jadi trending kata-kata yang trending gitu ya. Karena sebentar orang-orang bilang semoga berkah ya, semoga berkah ya. Lalu kita mau bahas nih sekarang, berkah itu apa sih? Kemudian bisnis itu apa sih? Kemudian bisnis yang diberkahi itu kira-kira bagaimana sih gitu ya. Oke, sahabat-sahabat Suduai, nggak pakai lama nih ya, kita akan bahas hal ini semuanya sampai tuntas tas gitu ya. Oke, check it out. Sahabat Suduai, jadi gini, kita awali dari arti bisnis, makna bisnis. Bisnis itu apa ya? Bisnis itu kalau dalam Al-Quran artinya ada dua. Kan kalau dalam Al-Quran bisnis dinyatakan sebagai tijarotun. Bagi yang belajar bahasa Arab mesti ngerti ya, tijarotun itu artinya perdagangan, perniagaan itu ya. Jadi dalam Al-Quran tijarotun itu konteksnya ada dua. Ada makna yang umum, ada makna yang khusus. Jadi bisnis itu artinya ada dua. Ada konteks yang umum, ada konteks yang khusus. Konteks yang umum itu seperti apa ya? Konteks yang umum itu adalah kalau dalam Al-Quran ya, bahwa manusia itu hidup ketika dia berbuat baik di dunia, ketika dia menjalankan perintah Allah dengan baik, ketika dia menghindari menjauhi larangan Allah dengan baik, maka itu adalah satu cara bagi manusia untuk berdagang dengan Allah. Jadi manusia itu membayar kebaikan di akhirat ya dengan kebaikannya selama di dunia. Jadi kalau kita ya sahabat-sahabat Suduai, kita ini manusia kan ya, kalau kita sebagai manusia ya, kita berbuat baik di dunia, kita taat sama aturan-aturannya Allah, itu sebenarnya nanti kembalinya ke kita sendiri. Di akhirat nanti Allah akan kasih balasannya untuk kita. Jadi ini adalah transaksi yang secara umum, bisnis yang secara umum yang ada di Al-Quran ya. Jadi kita membeli kehidupan di akhirat dengan kebaikan-kebaikan kita selama di dunia ini. Jadi yang nggak baik di dunia ini deh, amit-amit deh ya, mikir lagi gitu ya, harus baik-baik di dunia agar Allah sayang sama kita ya, dan nantinya kita mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Kemudian perniagaan yang kedua atau bisnis yang kedua atau tijarotun, makna tijarotun yang kedua, makna khususnya adalah jual beli ya, yang secara umum kita lakukan sekarang ya, transaksi secara umum. Di dalam Al-Quran banyak banget ya ayat-ayat yang juga membahas tentang jual beli secara secara umum yang kita lakukan sekarang, tapi ini makna bisnis secara khusus ya kalau dalam Al-Quran ya gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak banget nih ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang bisnis seperti yang kita lakukan sekarang ini, dan ini saya jadikan makna bisnis yang secara khusus ya. Ada yang misalnya menyebutkan dalam satu ayat di Al-Quran, jika kita bertransaksi dengan tidak secara tunai maka harus dicatat, maka harus ada saksi. Kalau transaksinya tunai itu kan enak, cash and carry ya, jadi ada barang, ada uang, udah selesai urusan. Tapi kalau yang nggak tunai ya, yang transaksi dengan cara hutang, itu kan nanti di kemudian hari akan ada perselisihan kalau tidak dilakukan dengan sangat jelas dan cermat. Maka dalam Al-Quran ada ayatnya yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya transaksi yang dilakukan jika tidak secara tunai ya. Misalnya harus dicatat, harus ada saksi. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan yang lain sebagainya. Banyak banget ayat yang menjelaskan tentang jual beli ya di dalam Al-Quran, seperti yang kita lakukan sekarang. Dan itu masuk di makna jual beli, makna bisnis secara khusus ya. Jadi tadi ya, makna bisnis secara umum adalah bahwa yang kita lakukan di dunia, kebaikan di dunia, seperti halnya itu adalah kita membeli kebaikan di akhirat dengan kebaikan di dunia. Dan makna bisnis secara khusus adalah yang seperti di Al-Quran adalah jual beli secara umum yang dilakukan oleh manusia dewasa ini. Itu makna bisnis. Kemudian yang kedua, kita beralih ke makna keberkahan, barokah.
Apa sih makna barokah itu ya? Ya, kalau dalam Al-Qur'an ini disebutkan ya, ayatnya banyak banget yang menjelaskan tentang keberkahan. Barokah. Ya, bisa dilihat di catatan saya di slide ya. Ya, barokah kalau dalam Al-Qur'an itu bisa seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Isra yang menjelaskan tentang pertambahan kebaikan. Jadi berkah itu adalah pertambahan kebaikan. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Isra, konteksnya adalah ketika Isra Mi'raj Nabi dan di Masjidil Aqsa itu, di sana barokna haulahu gitu ya. Jadi yang dikelilingi dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan gitu di sana. Kemudian yang kedua, keberkahan juga disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 1 ya, yang berkaitan dengan kesucian Allah, maha suci Allah. Artinya apa? Allah adalah zat yang maha suci, dan ini adalah satu bentuk yang menjelaskan kepada kita bahwa ya yang kita puji ya zatnya adalah zat Allah gitu ya. Kemudian barokah juga disebutkan dalam surat Al-An'am ya, yang berkaitan dengan keberkahan dalam Al-Qur'an. Jadi di sini yang disebutkan adalah wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun ya, musaddiqul ladzi baina yadayhi. Jadi Al-Qur'an itu juga sumber keberkahan. Jadi bagaimana kita bisa mencari keberkahan-keberkahan dalam Al-Qur'an, kemudian dalam ayat Allah, dalam kemudian dengan kita memuji kepada Allah, kemudian dengan adanya satu kebaikan itu nanti kita sebutkan ya, nanti kita sebutkan. Oke, sahabat-sahabat Sudai, itu adalah 3 makna keberkahan dalam kalau kita membaca Al-Quran, kita melihat adanya 3 ayat di dalam Al-Quran tersebut yang menjelaskan tentang keberkahan ya. Dan di ayat-ayat yang lain, sahabat-sahabat Sudu'ai, keberkahan juga dinisbatkan ataupun disebutkan untuk beberapa hal-hal yang sangat spesifik. Misalnya sosok yang diberkahi yang disebutkan dalam surat Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian misalnya lagi air hujan adalah air hujan itu keberkahan yang didatangkan Allah untuk manusia ya. Tapi kenapa ya kok sekarang air hujan itu tidak membawa keberkahan tapi kadang-kadang membawa musibah? Ya itu salahnya manusia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, air hujan itu dia adalah air yang diturunkan oleh Allah kepada bumi untuk bisa memberkahi bumi, untuk bisa membawa keberkahan bagi bumi gitu. Kalau misalnya adanya air hujan dan kemudian itu membuat musibah ya, membuat bumi ini dipenuhi dengan musibah, itu adalah kesalahan manusia. Karena apa? Sungai-sungai dikotori, hutan-hutan digunduli, kemudian pohon-pohon ditebangi, itu kan akan bisa menyebabkan sesuatu hal yang awalnya itu bisa membawa kebaikan. Misalnya hujan itu bisa membawa kebaikan kepada manusia, tapi karena ada hal-hal lain yang menjadi pemicunya, maka itu akan menjadi bertolak belakang dan akhirnya hujan itu bisa menjadi musibah gitu ya. Itu adalah contoh dari makna keberkahan yang lain. Ada juga yang pohon ya, pohon yang diberkahi. Contohnya yang ada di surat An-Nur ketika menjelaskan tentang misbah, tentang kayak lampu gitu ya. Al-misbahu fiz zujajah gitu ya. Az-zujajah tuh ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah, kalau nggak salah itu ya ayatnya ya gitu. Jadi ada keberkahan yang yang dicantolkan ke ada pohon ya, sajarah pohon gitu ya, yang bisa membawa cahaya ya. Jadi bisa menjadi bahan untuk menerangi ya, ada bisa membawa manfaat lah ya pohonnya gitu. Ada juga nih ya keberkahan yang dinisbatkan dengan waktu ya, misalnya ya. Contohnya kapan? Ketika suatu malam ketika Al-Quran diturunkan ya. Jadi malam yang diberkahi itu adalah konteksnya malam yang diberkahi, dan keberkahan itu juga dicantolkan di tempat ya. Contohnya adalah ketika Mekah sebagai tempat yang pertama yang dilakukan di sana ibadah
maka itu adalah tempat yang diberkahi. Itu ada beberapa contoh dari bahasan tentang keberkahan di dalam Al-Quran yang dicantolkan kepada hal-hal yang spesifik gitu ya, itu ya. Kemudian sahabat-sahabat Seduai, kalau kita melihat lagi ayat-ayat yang lain yang tentang keberkahan, itu sebenarnya masih banyak banget. Tapi nih ya, keberkahan yang kaitannya dengan ketenangan jiwa, ada nggak ya? Ternyata ada. Contohnya adalah, coba lihat di slide saya ya. Berzikir atas karunia yang tidak terhingga, yang seperti disebutkan di surat Al-Mu'min ayat 64 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatabarakallahu rabbul alamin. Jadi kenapa ya sahabat-sahabat Seduai berzikir mensucikan Allah ya, itu dapat menenangkan jiwa dan ini bisa membawa keberkahan. Karena seseorang itu kalau jiwanya tenang, kalau dia adem, kalau dia selalu mengingat Allah, lisannya selalu dipenuhi oleh zikir kepada Allah, maka hidupnya akan tenang. Dia tidak akan emosinya akan stabil. Dia tidak akan gampang untuk terpancing oleh sesuatu hal yang itu bisa menaik turunkan emosi dia. Ya, dan kemudian seseorang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maka dia akan relatif bisa mempunyai energi kebaikan yang banyak dalam dirinya, sehingga dia fokus untuk bisa maju. Dan ini juga dijelaskan dalam surat yang lain ya, sahabat-sahabat Seduai. Misalnya kalau kita sangat ingat dengan satu ayat yang menjelaskan tentang ketenangan jiwa ya, saya masih ingat ayatnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tenang ya. Maka dari itu sahabat-sahabat Seduai, saya pribadi selalu berusaha ya untuk berzikir mengingat Allah itu setiap hari. Jadi saya kasih tip nih ya, saya mau kasih tip ke sahabat-sahabat Seduai gimana caranya bisa efisiensi waktu, bisa kita dapat banyak dalam hidup ini gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Seduai kalau lagi melakukan apapun, silakan lisannya tidak berhenti untuk berzikir mengingat Allah. Saya pribadi misalnya kalau saya lagi nyetir ya, maka lisan saya akan selalu terbiasa untuk mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, atau kalau nggak gitu salawat nabi gitu ya. Kalau udah capek banget, kalau udah penat banget lagi macet, barulah boleh untuk kita buka misalnya radio gitu ya. Kalau di Surabaya itu kan ada suara Surabaya gitu kan, yang biasa mengkabarkan titik-titik kemacetan dan ada berita dan yang lain sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan biasa gitu ya, kalau misalnya kita naik motor, naik mobil, ngapa-ngapain gitu ya, kita nggak usah fokus di hidupin musik dulu, tapi fokus di zikir dulu. Dan ini kalau sudah menjadi kebiasaan akan melekat loh sahabat-sahabat Seduai, melekat dalam lisan kita, melekat dalam hati. Jadi nganggur-nganggur kalau kita nggak ada kerjaan, udah bawaannya zikir aja, itu udah melekat ya, tanpa kita bawa tasbih, tanpa kita bawa yang cetek-cetek itu, tanpa kita ngitung-ngitung seperti ini ya, tapi ini udah melekat dalam lisan kita ya. Buat emak-emak misalnya kalau lagi di dapur sambil ngirisin bawang merah, bawang putih, sambil iris-iris tomat dan yang lain sebagainya, itu bolehlah untuk membiasakan diri untuk berzikir ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Ini gampang banget dan ini gratis gitu ya sahabat-sahabat Seduai. Malah ini merupakan satu hal yang menenangkan jiwa dan bonusnya adalah pahala gitu ya. Kalau nih kita matre nih ya sahabat-sahabat Seduai ya, kita ngitung nih ya, misalnya nih ya, zikir sehari 1000 itu diakumulasikan di duit misalnya. Kalau kita zikir 1000 dapat duit datang di rekening kita jeret gitu ya, misalnya 1 juta. Saya yakin nih ya sahabat-sahabat Seduai pasti akan terus-terusan berzikir. Tapi kan nyatanya adalah simpenan pahala zikir kita kan ada di sisi Allah gitu ya. Jadi itu tidak kita lihat, tapi itu pasti kita yakini itu ada gitu. Jadi sahabat-sahabat Seduai tolong biasakan untuk kita selalu berzikir, karena ini menenangkan jiwa dan ini menambah keberkahan ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal di dalam ayat di dalam Al-Quran gitu. Kemudian yang kedua, berzikir dan untuk ketenangan jiwa adalah ya, lihat lagi di slide ya.
yaitu keberkahan dalam Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat Sudu'ai, bahwa Al-Quran itu juga bisa membawa keberkahan kepada kehidupan kita, ya, terlepas dari sebelum kita berbisnis, ya. Dan ini seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 50, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Jadi sahabat-sahabat Sudu'ai, mengapa ya Al-Quran itu bisa juga menjadi sumber keberkahan dan juga bisa membawa ketenangan jiwa? Karena gini nih sahabat-sahabat Sudu'ai, ya, kalau kita melihat di Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita mungkin saja menghafal Al-Quran, ya, itu yang pertama, jika kita meresapi, maka itu akan membawa ketenangan jiwa. Dan terlepas dari itu, terlebih lagi, kita nggak boleh berhenti sampai dengan menghafal, memahami, dan mentahsin membaca Al-Quran kita. Tidak hanya berhenti di situ, tapi juga kita harus senantiasa untuk memahami dan kita mengimplementasikan, ya, apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya gini, kalau kita memahami Al-Quran itu juga kita harus melihat sisi misalnya gini, kita melihat dalam Al-Quran jangan hanya aspek-aspek misalnya Allah itu maha pemberi azab dan yang lain sebagainya, jangan, tapi kita juga harus fokus kepada hal-hal yang misalnya nih, ya, oh ternyata Tuhan kita itu, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu Ghafur Rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang, dan yang lain sebagainya. Jadi itu akan menumbuhkan satu kehangatan dalam diri kita, bahwa oh ternyata Tuhan kita ini sangat maha bijaksana, maha penyayang. Allah itu maha baik, maha penyayang, maha pengasih, dan yang lain sebagainya. Kadang-kadang ini kita tidak balance, ya sahabat-sahabat Sudu'ai, ya. Kadang-kadang kita seringkali ngaji itu, ya, lebih menekankan bahwa Allah itu seakan-akan digambarkan menjadi Tuhan yang maha pemberi azab gitu, ya, yang maha maha keras gitu, dan yang lain sebagainya. Padahal kalau kita cek di Asmaul Husna, maka kita bisa melihat bahwa 9 sifat Allah, ya, tauhidul asma gitu, ya, itu banyak di sana yang kita bisa ambil, ya, spirit, ya, ambil kita bisa semakin mencintai Allah, ya, dengan kebaikan Allah, ya, dengan ketegasan Allah, dengan dengan kekuatan, ya, dengan kemahabesaran Allah dan yang lain sebagainya. Jadi kita mengambil berkah dari Al-Quran juga itu sangat luar biasa gitu, ya, dan itu bisa menenangkan jiwa kita. Kemudian yang ketiga, coba lihat di slide juga gitu, ya, keberkahan juga disebutkan dengan bagaimana cara kita untuk bergaul dengan kumpulan orang yang soleh, ya, bergaul dengan kumpulan yang soleh seperti yang disebutkan dalam surat Hud ayat 48, ya. Jadi sahabat-sahabat Sudu'ai, mengapa kok kita harus membuka network kita, jejaring kita, ya, bersama orang-orang yang bisa menambah nilai-nilai kehidupan kita? Karena memang sahabat kita yang mengelilingi kita itu sangat mempengaruhi keseharian kita gitu loh. Betapa kita lihat banyak sekali orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, misalnya dia hidup di lingkungan yang kemudian lingkungan rumahnya itu tidak baik, dan kemudian anak-anak mereka yang generasinya orang soleh ini kemudian terjebak dalam pergaulan yang juga tidak baik. Jadi berkah dan ketenangan jiwa itu juga seperti dalam surat Hud tadi juga bisa dilakukan dengan kita berkumpul dengan banyak orang-orang yang soleh, agar milieu bisa terbangun dengan baik dan kita bisa semakin semangat untuk memperbaiki diri gitu, ya. Yang selanjutnya sahabat Sudu'ai, kita masuk di bahasan bagaimana, ya, caranya biar bisnis kita jadi semakin berkah. Kan tadi kita udah jelasin gitu, ya, tentang keberkahan itu apa kalau dalam Al-Quran. Jadi kita sekarang lebih fokus lagi keberkahan dalam bisnis itu seperti apa gitu, ya.
Saya hanya punya tiga hal yang ini biar gampang aja ngingetnya ya. Saya kasih 3 hal yang menjelaskan keberkahan dalam bisnis itu seperti apa. Yang pertama, ya. Yang pertama ukurannya adalah ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ya, tapi ini hadisnya dhaif ya, tapi hadis dhaif kalau untuk hal-hal yang tidak bersifat ibadah tapi bersifat sesuatu yang fadilatul a'mal ya, kebaikan-kebaikan dari suatu pekerjaan kan masih boleh untuk diaplikasikan gitu kan. Hadisnya adalah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bitijara fa inna fiha tis'ata asyara rizq. Jadi berdaganglah karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Jadi bisnis itu, sahabat-sahabat Sudu'ai, keberkahan dalam bisnis itu, sahabat-sahabat Sudu'ai, itu akan bisa terlihat ketika bisnis kita ini bertambah profitnya, bertambah kualitasnya, bertambah kuantitasnya ya, volumenya gitu ya. Karena sejatinya bisnis itu bisnis itu adalah porsi dari bisnis itu adalah 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berbisnis. Jadi ketika kita bisnis terus kita merasa menyerah dan kita merasa rugi terus dan kita tidak belajar untuk memperbaiki kerugian-kerugian yang ada, maka yaitu tidak mencerminkan bisnis yang bertumbuh, bisnis yang berkembang gitu ya, dan itu tidak islami gitu kan. Karena hakikatnya keberkahan dalam bisnis adalah ketika bisnis itu bisa berkembang gitu ya. Kalau bisnis berkembang, maka sejatinya bisnis akan bisa membawa banyak kebaikan untuk masyarakat gitu ya, untuk orang lain, minimal untuk keluarga pribadi, untuk keluarga yang paling dekat gitu.